bulan Sya'ban seperti biasa disampaikan oleh jemaah dan dijawab oleh Al-Bukhara kepada Ustaz Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dawayna ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula kita juga disampaikan ke bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Artinya kalau kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, maka sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Para ulama-ulama terdahulu ketika mau menyambut bulan Ramadan itu sudah mempersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab sudah siap, bulan Sya'ban apalagi sudah siap. Makanya biasanya kita sering mendengar pujian dari anak-anak kita ketika menjelang sholat, Allahumma barik lana, tak kira fima razaqtana, belum siap ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Begitu juga dengan kita, ya kita juga harus mempersiapkan. Karena kalau kita sudah mempersiapkan dari bulan Sya'ban, maka insya Allah nanti kita akan siap di bulan Ramadan. Jadi kalau kita berbicara tentang Sya'ban, ternyata dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan bahwa kata Sya'ban itu ada 5 huruf. Yang pertama adalah Shin. Shin itu artinya syafa'atun, artinya pertolongan. Yang kedua adalah Ain, yang maknanya adalah Al-Izzah, yang artinya kemenangan. Yang ketiga adalah Ba, Al-Birru, artinya kebaikan. Yang keempat Alif, maknanya adalah Ulfah atau belas kasih. Dan yang kelima Nun, yang artinya adalah nur, cahaya. Maka dikatakan siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal baik, maka dia akan mendapat 5 kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan, amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan Nabi itu sering berpuasa. Di bulan Sya'ban Nabi sering berpuasa. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang panjang dari Usamah bin Zaid, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban, karena saking seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi sahabat ini bertanya, apa alasannya kok Rasulullah itu
berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai heran, kok rajin Rasulullah di bulan Sya'ban ini berpuasa. Maka apa jawab Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bahwa Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Orang-orang pada sibuk dengan Rajab, sibuk dengan Ramadan, Sya'bannya lupa. Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini nanti amalan kita itu akan dilaporkan kepada Allah. Selama 1 tahun nanti buku catatan kita itu akan dilaporkan, ganti buku baru. Jadi sebenarnya Sya'ban itu ya bulan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Cuma ya ternyata banyak yang melalaikan. Di antara yang dilakukan Rasulullah adalah Rasulullah sering berpuasa, dan ini sebagai bentuk pemanasan menjelang Ramadan. Jadi ibaratnya kalau ada sholat fardu itu ada qobliyahnya. Nah, Sya'ban itu sebelum Ramadannya. Kalau sudah rajin berpuasa di bulan Sya'ban, insya Allah nanti di bulan Ramadannya akan lebih ringan. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa full 100%. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita bicara puasa, nanti panjang pembahasannya. Bahwa puasa ini sebenarnya sudah disyariatkan dari umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Musa, ia berpuasa. Nabi Musa ketika mau mendapatkan kitab Taurat, ia berpuasa. Nabi Isa juga berpuasa. Nabi Daud berpuasa. Yang kita kenal dengan puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa. Ya pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi puasanya Siti Maryam. Kalau puasanya Siti Maryam bukan makan minum kayak kita, tapi juga ditambah puasa berbicara. Karena kita ketahui Siti Maryam itu ternyata hamil gak ada suaminya atas izin Allah. Tapi ini yang akhirnya dipakai alasan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Loh, kok hamil gak anak bapak? Niru sunnahnya Siti Maryam. Ya gak boleh kayak gitu ya. Bukan untuk ditiru. Itu memang karena mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti. Ya, Allah itu mampu. Gak ada bapaknya, Siti Maryam bisa hamil. Gak ada bapaknya, Nabi Isa bisa lahir. Bahkan gak ada bapak dan ibu, Nabi Adam bisa lahir. Jadi puasa berbicara, gak bicara. Orang-orang menghujat karena hamil tanpa bapak, dihujati, dicaci maki. Tapi Siti Maryam diam, cuma nunjuk kepada anaknya, yaitu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu berbicara. Makanya salah satu mukjizat dari Nabi Isa adalah bisa berbicara ketika bayi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nabi-nabi di Al-Quran atau di Indonesia itu namanya kan Musa, Isa, Ibrahim, Sulaiman, Yusuf. Tapi kalau di luar negeri sono, ya kadang-kadang namanya agak beda. Ibrahim, Abraham, Musa, Moses, Isa, Yesus, Daud, David, Yusuf, Joseph, Sulaiman, Salomon, Durrahman, Doraemon. Ono lah. Jadi kalau ada namanya Durrahman, yo nama sananya mungkin Doraemon, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki agak flu soalnya. Nek enggak diajak guyon ya tambah ngantuk saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban, minimal yang akan didapatkan adalah 5 hal ini. Pertolongan, kemenangan, kebaikan, belas kasih, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menyebutkan ada 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban yang berimbas pada kehidupan beragama seorang muslim.
Yang pertama adalah peralihan kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Yang awalnya kiblat umat Islam itu Masjidil Aqsa, pindah haluan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dan ini berlangsung sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu nggak boleh saya tak sholat ngadep ke Masjidil Aqsa, nggak boleh kalau sekarang, karena sudah berpindah. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi diceritakan peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad itu sering berdiri melihat ke langit, berharap siapa tahu ada wahyu, siapa tahu nanti wahyunya turun ngubah ya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dan ternyata turun ayat itu benar. Dan Imam Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengutip pendapat Abu Hatim, mengatakan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Dan masjid yang dipakai itu sampai sekarang masih ada, namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Jadi ada, ini namanya apa? Tempat imaman itu mihrabnya ada dua. Satunya menghadap ke Masjidil Aqsa, satunya menghadap ke Ka'bah. Makanya disebut kiblatain. Kiblatain itu dua kiblat. Sampai sekarang masih ada. Jadi Rasulullah nungguin, siapa tahu kok ada perintah atau wahyu, dan ternyata itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai sekarang umat Islam ketika sholat menghadap ke arah kiblat. Bahkan ini menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak menghadap kiblat, gak bisa, gak sah. Boleh tidak menghadap kiblat. Nabi pernah tidak menghadap kiblat, tapi seperti yang saya sampaikan itu saat beliau melakukan sholat sunnah. Adapun ketika Nabi melakukan sholat fardu, Nabi pasti turun dari kendaraannya kemudian menghadap ke kiblat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan ada orang sholat fardu tidak bisa menghadap kiblat, sholatnya itu statusnya lihurmatil wakti. Artinya apa? Setelah sampai bisa sempurna menghadap kiblat, diulangi. Berangkat haji umroh sekitar 10 jam. Berangkat dari Indonesia, ada beberapa sholat yang kita lewati. Sholatnya di pesawat. Pesawat itu kadang-kadang ya belok, gak menghadap kiblat, bahkan kiblatnya di bawah. Betul ya Pak Amin ya? Kiblatnya gak ngambang gini, di bawah kiblatnya ya. Kadang-kadang kelewat, ngadepnya kemana-mana. Kalau sholat sunnah aman, bebas. Tapi kalau sholat wajib karena tidak bisa memenuhi syaratnya, wudhu kadang-kadang gak bisa sempurna, tayamum kadang-kadang gak bisa sempurna, berdiri kadang-kadang ya gak bisa sempurna, maka sholatnya hormat waktu ketika nyampe di kota Madinah atau nyampe di kota Mekah itu diulangi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Batuk ini. Oke, sambil nunggu minum, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Monggo. Ya Allah. Ada pertanyaan? Belum? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang pertama, yaitu peralihan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua
adalah penyerahan laporan keseluruhan amal kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Jadi salah satu hal yang menjadikan Sya'ban itu utama adalah di bulan ini amal kita selama setahun di store. Dan ketika nyetor itu tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang biasanya berkumpul di malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, kemudian berdoa. Itu enggak masalah. Loh, apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah? Ya enggak pernah Rasulullah duduk malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, ya enggak pernah kayak gitu. Cuma ini kita anggap sebagai kebaikan yang dilakukan. Harapannya adalah ketika dilaporkan buku kita itu kepada Allah, harapannya adalah catatan terakhir itu adalah kalimat yang baik-baik. Rasulullah berpuasa malah. Supaya apa? Catatannya baik. Puasa. Nah, masalah orang yang membaca Yasin, gak masalah itu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti dalam kitab Asnal Matolib dikatakan, wa amma qira'atu surati Yasin lailataha ba'dal maghribi wad du'a'il masyhur famin tartibi ba'di ahli shalah min indi nafsihi qila huwal buni wala ba'sa bimithli dzalik. Pembacaan surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Konon beliau adalah Syekh Al-Buni dan hal itu bukanlah suatu hal yang buruk. Boleh-boleh saja selama yang kita lakukan adalah tidak bertentangan dengan syariat. Yasin itu Al-Quran. Apakah ada larangan kita membaca Al-Quran? Ya enggak ada. Apakah harus Yasin? Ya enggak harus. Kalau misalkan menghafalkan Al-Quran, bagus. Ustadz, saya enggak mampu kalau baca Yasin 3 kali, saya sholawat. Boleh. Ustadz, kalau saya sedekah, boleh. Intinya kita isi dengan amal-amal soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, pada bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkannya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya Rasulullah itu mengatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Rasulullah itu berpuasa. Makanya ibu-ibu yang mungkin masih ada utang puasa, segera dibayar, okay? Diqadha, jangan sampai melewati Ramadan berikutnya. Karena kalau sampai lewat Ramadan berikutnya, tidak hanya mengqadha kewajibannya, di samping mengqadha juga bayar fidyah. Ustadz, saya 7 hari belum dibayar, ini sudah masuk Ramadan, apakah 7 hari itu hangus Ustadz? Tidak, 7 hari wajib diqadha, plus karena terlewat sampai Ramadan berikutnya, maka masing-masing puasa dikenai denda 1 fidyah. Kalau 7 hari berarti 7 fidyah. Fidyah itu dengan makanan pokok, bukan makanan yang sudah matang, bukan makanan pokok, beras, bukan dengan uang. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah zakat fitrah atau fidyah dengan uang. Zakat fitrah atau fidyah dengan makanan pokok itu jumhur ulama. Ukurannya kalau fidyah 6,75 ons. Kalau dibulatkan 7 ons. Gampangnya 1 kilo. Jadi kalau 7 hari terlewat belum diqadha, qadha plus 7 kilo, selesai. Jadi kalau zakat fitrah kita jangan pakai uang kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i, tapi harus makanan pokok di daerah tempat itu. Kalau di sini adalah beras, berarti kita keluarkan
beras. Ukurannya berapa? 2,8. Boleh dibulatkan 3. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz ini ada yang zakat fitrah 5 kilo, berarti ini 3-nya zakat fitrah, 2-nya sedekah. Gak gitu caranya. Kalau orang mau zakat fitrah lebih, boleh. Ustadz saya zakat fitrah 5, ya sudah itu zakat fitrahnya 5 kilo. Jangan malah atas pikirannya takmir dibagi sendiri. Ini zakat fitrahnya 3, 2-nya sedekah. Bukan. Apakah boleh kalau misalkan zakat fitrah misalkan dengan uang? Boleh. Tapi kita berarti ikut pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi gak sama dengan jumhur ulama yang ukurannya 2,8. Tapi ukurannya 3,8. Itu bukan dikalikan harga beras, tapi dikalikan harga kurma. Dihitung sendiri harga kurma berapa Pak Herman? Berapa harga kurma? Kalau ambillah harga kurma yang 100.000, berarti 3,8 kali 100.000, 380.000 baru sah kalau kita menggunakan uang. Itu berdasarkan pendapat mazhab Hanafi. Ya lebih murah kalau pakai beras. Kalau beras kan murah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi diangkat amal kita nanti di malam nisfu Sya'ban. Tapi sebenarnya laporan itu sebenarnya tidak hanya tahunan saja. Ada juga laporan mingguan. Iki kok gak gerak ya dari tadi. Wis tak pencet padahal. Saya tak coba lagi. Bismillah. Nah, ada juga laporan mingguan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Amalan-amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang jika amalanku diperlihatkan kepadanya dan aku sedang berpuasa. Jadi salah satu alasan kenapa Senin Kamis Nabi berpuasa, karena Senin Kamis juga dilaporkan. Di samping kalau hari Senin Nabi itu adalah berpuasa karena hari lahirnya. Zaka yaumun wulitu fihi, kata Nabi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Makanya Senin Kamis itu juga dilaporkan. Makanya Nabi senang berpuasa supaya apa? Catatan mingguannya minimal di tulisan terakhir adalah puasa, ibadah. Tidak hanya mingguan, juga ada laporan harian. Kalau laporan harian itu dilakukan ya setiap hari. Allah itu menciptakan malaikat siang, menciptakan malaikat malam. Kalau malaikat siang itu menjaga mulai dari subuh sampai asar. Kalau malaikat malam mulai dari asar sampai subuh. Dan dua malaikat ini akan bertemu ketika subuh dan asar. Dan itu saling melapor itu. Kalau sudah malaikat malam datang, malaikat siangnya berangkat lapor. Kalau sudah malaikat siang datang, malaikat malamnya lapor. Jadi ada laporan mingguan, bahkan ada laporan tanpa menunggu tahunan, tanpa menunggu mingguan. Lapor langsung seketika itu. Amalan apa? Sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat 5 waktu gak nunggu mingguan, gak nunggu tahunan. Tapi ketika kita sudah sholat dilaporkan, Pak Herman sholat tapi telat. Nah, kan dilapor langsung kayak gitu ya. Pak Amin sholat tapi lebih, harusnya 2 rakaat, 3 rakaat, dilaporkan langsung ya. Yang satunya lagi, Pak Herman satunya mana? Gak ada. Pak Herman gak hadir, dicatat itu ya. Jadi laporan ada yang seketika, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, ada peristiwa penting yang juga sering kita lupakan, bahwa di bulan Sya'ban itu adalah penurunan ayat tentang anjuran bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi anjuran untuk bersolawat ya di bulan Sya'ban. Makanya salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban itu adalah perbanyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo, monggo. Kok tumben ini tidur semuanya atau gimana? Monggo, silahkan. Iki lama gak kelihatan ya? Saya hafal. Mana itu ya yang biasanya ngeyel kok gak pernah kelihatan? Alhamdulillah sekarang ada. Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa di bulan Sya'ban itu diperbanyak zikir. Salah satunya itu nanti amal-amal kita disebarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Apakah juga dilaporkan dan diampuni? Ya. Kata Pak Herman, yang nggak hadir itu ya. Oh, ini kita sing hadir. Oke. Amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Coba kita cek sekarang. Kalimat dalam hadis berbunyi seperti ini, yang warna kuning. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah. Amal itu ada berapa sih? Ada dua, amal baik dan amal buruk. Termasuk dosa-dosa kita itu dilaporkan. Ojo GR dikira amal baiknya bapak tok sing dilaporkan. Ya amal buruknya dilaporkan. Kemarin-kemarin kemana nggak hadir itu dilaporkan oleh Allah. Ini nggak pernah hadir ini, cuma hadir bulan Sya'ban akhir. Wah, itu dilaporkan, insya Allah ya. Jadi yang dilaporkan amal baik serta amal buruk. Catatan selama 1 tahun, pernah ini, baik yang baik maupun yang buruk dilaporkan semuanya. Ini titipan Pak Herman ya. Ngerti Pak Herman? Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Apa? Amalan-amalan kita, amal baik, amal buruk itu dilaporkan. Bagaimana dengan amalan-amalan dosa-dosa kita? Diampuni atau tidak? Oh. Yang jelas amalan buruk juga dilaporkan, betul? Amalan baik juga dilaporkan. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Nah, ini kita masuk ke dalam hadis berikutnya nanti tentang keutamaan bulan Sya'ban. Coba perhatikan. Mudah-mudahan sudah saya catat. Nanti ada pembahasan kalau kita berpuasa ini. Bagaimana dengan dosa-dosa kita, apakah diampuni? Dalam hadis itu disebutkan an Mu'ad ibn Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allah tabaraka wa ta'ala itu melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah melihat kita semuanya. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya, diampuni semuanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Kalau kita tidak termasuk dari dua ini, maka kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Orang musyrik itu gimana? Dia menyembah kepada selain Allah. Musyrik namanya. Orang bermusuhan gimana? Ya dia sampai hari ini misalkan gak nyapa. Itu bermusuhan, tidak termasuk yang diampuni oleh Allah. Makanya kalau di Madura ada tradisi. Di malam nisfu Sya'ban itu minta maaf. Pernah enggak di sini? Ada enggak? Enggak. Kalau di rumah di Madura habis baca Yasin 3 kali minta maaf semuanya, mohon maaf. Kenapa? Supaya termasuk orang yang diampuni. Kenapa? Hadisnya apa? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua, yaitu orang musyrik dan yang bermusuhan.
Dulu saya diajarkannya gitu, habis baca Yasin langsung minta maaf ke ibu saya, mbah saya, ke teman-teman yang lain, supaya kita termasuk di situ. Nah, ya, insya Allah diampuni kalau kita tidak termasuk dari dua hal ini. Bapak termasuk musyrik apa enggak? Oh, itu yang musyrik. Oh, enggak ya. Ojo nuduh-nuduh orang lah. Nuduh orang musyrik itu ya musyrik. Enggak, insya Allah enggak ya. Apakah Bapak bermusuhan? Oh, itu berdua ya, enggak termasuk, berarti enggak termasuk yang diampuni. Insya Allah di sini aman damai ya, dan termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan, monggo. Belum? Monggo, Ibu. Mic-nya digeser. Ada mic-nya, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, azan minta maaf itu yang baik itu bagaimana? Kita serahkan saja atau mengucapkan? Ya. Bagaimana cara minta maaf yang baik itu? Apakah cukup salaman? Apakah mengucapkan? Lebih afdolnya diucapkan. Karena kalau salaman itu belum tentu minta maaf. Kok orang ya karena terpaksa salaman, ada apa enggak? Ada, sampai melengos kayak gini. Ada. Mohon maaf Bu G, mohon maaf Pak G. Ya, kalau perlu langsung ambil mic. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Lebih enak. Kalau bisa diucapkan supaya apa? Ngerti kalau memang kita minta maaf. Kalau salaman belum tentu minta maaf. Tapi kalau minta maaf diucapkan, boleh via langsung, secara langsung, boleh via SMS. Kalau misalkan kok khawatir ditolak dan lain sebagainya, minimal WA. Mungkin Ustadz, saya selama 1 tahun punya masalah sama si fulan ini. WA, mohon maaf Bu G, mohon maaf kalau selama 1 tahun ini saya ada salah. Gak dijawab, ya urusan dia, sing penting kita minta maaf. Loh, kenapa kok gak dimaafin? Ya Ustadz, saya punya utang gak bayar. Yo pantes kalau kayak gitu, makanya bayar Bu. Saya pernah ya ngutangi orang loh, sampai sekarang loh gak dibayar-bayar. Bahaya. Malah sing lebih kejem itu loh, sing utang diminta ditagih, malah dia yang utang itu sing lebih apa? Lebih mengerikan. Jadi kalau bisa diucapkan, wes gak apa-apa, mohon maaf lahir batin, mohon maaf, gitu aja gak apa-apa. Habis baca Yasin langsung Allahumma sholli, atau langsung ditegaskan, Bapak Ibu kita bersalam-salaman sebagai bentuk permohonan maaf. Wes gitu kan, diwakili takmir. Jadi kalau kita salaman sudah diwakili takmir, ini sebagai bentuk permohonan maaf. Allahumma sholli ala. Lebih enak kalau misalkan maaf-maafannya bareng-bareng kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau berdua gengsi, najis, ngono langsung minta maaf ke Pak Herman, najis. Gitu. Bu G. Ya nanti takmirnya aja. Monggo kita saling bermaafan G. Monggo sambil bersolawat, salaman. Ini sebagai bentuk permohonan maaf. Wis muter aja, selesai. Wis diwakili kata-katanya oleh takmirnya. Ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Tapi kalau seandainya ada yang nggak mau baca Yasin 3 kali saat malam nisfu Sa'ban, ya nggak apa-apa. Itu bukan kewajiban, ya. Yang penting itu amal soleh. Nggak harus baca Yasin 3 kali, bukan sebuah kewajiban. Baca Al-Quran di rumah nggak masalah, zikir di rumah nggak masalah, bagi-bagi misalkan makanan di jalan boleh. Yang penting harapannya adalah catatannya ketika dilaporkan kepada Allah di tulisan terakhir itu adalah amal baik. Jangan sampai ditulis dengan amal buruk. Pak Amin nongkrong di warung kopi sambil ngeribah, kan nggak enak. Kan lebih baik sedekah di jalan, bagus kayak gitu. Senyum-senyum sendiri, ya kan nggak enak ya. Senyum kepada saudaranya. Jadi wis pokoknya isi dengan amal-amalan yang baik. Jadi amalan di bulan Sya'ban itu banyak sekali. Di antaranya adalah memperbanyak puasa, terutama bagi yang punya utang segera diqodho, supaya tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi.
Dan juga ada catatan lagi bagi orang yang berpuasa, itu ada catatan. Apa catatannya? Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Apabila tinggal setengah dari Sya'ban, maka jangan berpuasa. Jadi kalau sudah habis nisfu Sya'ban, jangan berpuasa. Ada hadis berbunyi seperti itu. Tapi ini perlu dirinci. Yang enggak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu yang siapa? Ada rinciannya. Yang pertama, keterangannya begini. Sebelum nisfu tsani min Sya'ban tidak berpuasa. Namun langsung mulai berpuasa pada hari pertengahan kedua bulan Sya'ban. Bila seperti ini, maka tidak diperbolehkan berpuasa. Sebelum nisfu Sya'ban enggak berpuasa sama sekali. Langsung tiba-tiba tanggal 17 Sya'ban, kan itu setelah nisfu Sya'ban kan, berpuasa. Padahal dia enggak punya kebiasaan berpuasa sunnah. Enggak boleh. Yang kedua, puasa yang dilakukan sebelum nisfu tsani min Sya'ban dan kemudian puasanya dilanjutkan pada hari-hari setelahnya, maka puasanya tidak boleh batal di salah satu hari dari pertengahan kedua bulan Sya'ban tersebut. Kalau ada orang berpuasa dari sebelum nisfu Sya'ban, tanggal 13 berpuasa, belum kan? 14 berpuasa, Ayyamul Bid, ya kan? 15 berpuasa. Kalau seandainya dilanjutkan setelah nisfu Sya'bannya, boleh, yang penting gak boleh putus. 16, 17, 18, 19 gak puasa, 20 gak boleh. Faham? Tapi kalau disambung terus sampai Ramadan, aman. Jadi ada rinciannya seperti itu. Terus yang ketiga, bukan karena melakukan puasa wajib. Kalau qadha boleh. Meskipun dia nggak punya kebiasaan berpuasa, meskipun dia belum berpuasa di sebelum nisfu Sya'bannya, tapi dia punya utang, boleh. Meskipun dilakukan setelah nisfu Sya'ban. Dan yang keempat, berpuasa pada hari Syak, hari yang meragukan. Hari Syak itu merupakan tanggal 30 Sya'ban. Dan ada keraguan, ini sudah masuk awal Ramadan atau tidak. Nah, untuk nanti masuknya awal Ramadan, ya kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Kalau belum ada pengumuman, jangan sholat tarawih dulu. Ya, sholat tarawih pengumumannya jam 8. Wih, untung pas ya, cocok. Bukan kayak gitu caranya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang taat, maka kita harus apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada pemimpin kita. Belum ada pengumuman, masih sidang isbat, tungguin. Berarti sholatnya jam 9, Ustaz, laporannya jam 9. Gak apa-apa. Ya, kadang-kadang kan ada yang sholat tarawih duluan, terus, wih cocok rek. Enggak gitu. Tunggu pengumuman, baru nanti kalau sudah diputuskan, 1 Ramadan diputuskan bahwa jatuh pada tanggal sekian. Langsung, monggo para jamaah, ini sudah diputuskan, Ramadan tanggal sekian kita sholat tarawih. Jam 10 malam misalkan, ya sholat tarawih gak apa-apa. Itu yang benar. Begitu juga nanti Idul Fitrinya. Idul Fitrinya nunggu sidang isbat juga dari pemerintah. Kalau diputuskan tanggal sekian, ya sudah. Tapi alhamdulillah sepakat semuanya, ya. Kalau Idul Fitri itu semuanya 1 Syawal. Kalau Ramadan, ya tanggal 1, ya. Semuanya semangat, kompak ya. Baik Muhammadiyah, baik NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan, monggo. Nah, ini tentang keutamaan-keutamaan yang tadi. Allah akan mengampuni pada malam nisfu Sya'ban kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ada lagi hadis, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, solatlah pada malam harinya, berpuasalah di siang harinya, karena Allah menyeru hambanya di saat tenggelamnya matahari. Lalu berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku? Niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rizki kepadaku? Niscaya akan kuberi rizki. Adakah yang sakit? Akan aku sembuhkan. Adakah yang demikian? Maksudnya Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban, sholat perbanyak. Tapi sholatnya jangan ngarang.
Ada biasanya selebaran beredar atau broadcast namanya sholat nisfu Sya'ban. Rakaat 1 baca ayat ini sampai berapa kali? Gak ada nama sholat nisfu Sya'ban, gak ada. Itu bid'ah. Saya itu gak pernah ngomong bid'ah loh ya, tapi tak katakan itu bid'ah. Niatnya saya sholat sunnah nisfu Sya'ban, gak ada. Kalau mau sholat boleh, tapi harus sholat yang sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Sholat hajat boleh di malam nisfu Sya'ban. Sholat tasbih boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Sholat tahajud boleh lakukan malam nisfu Sya'ban. Atau sholat sunnah mutlak, saya sholat sunnah mutlak, lakukan di malam nisfu Sya'ban, boleh. Kenapa? Sholat yang saya sebutkan itu ada syariatnya. Tapi kalau niatnya langsung saya sholat nisfu Sya'ban, itu bid'ah, gak ada. Dan pasti nanti akan banyak niat sholat nisfu Sya'ban. Ada kayak gitu. Nanti rakaat pertama baca ini 11 kali. Wes cukup satu surat deh cukup. Ya, namanya surat pendek itu kan hukumnya apa? Sunnah. Satu surat, satu ayat cukup. Tapi harus sholat sesuai dengan syariat, jangan ngarang-ngarang namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besoknya boleh berpuasa. Malam nisfu Sya'ban kan Senin ya. Senin malam Selasa. Selasanya boleh berpuasa. Rabunya itu setelah nisfu Sya'ban, aturannya seperti yang saya sampaikan. Kalau kita nyambung ya, tanggal 15-nya berpuasa, 16-nya masih boleh terus gak boleh putus. Aturannya seperti yang saya sampaikan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Bah, silakan. Mic-nya geser. Puasa Sya'ban. Di awal puasa, di awal Ramadan puasa, kemudian karena sakit kemudian dia berhalangan. Nah, ketika sehat, dia sudah melewati musim. Apakah dia boleh Berpuasa. Kemudian mungkin ketika berpuasa Sya'ban atau puasa yang lain, Senin Kamis, ketika kita sudah puasa, kemudian mendapat undangan makan itu. Apakah kita mulai dari makan kita penuhi atau kita Berpuasa. Ya. Kalau puasa Sya'ban 1 sampai 15 kan belum nisfu Sya'ban. Oh, 15 itu 14 ya. 14 malam 15 itu kan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau tanggal 1 sampai 14 itu aman, bebas. Tanggal 1 puasa terus sakit Ustaz. Tanggal 5 puasa lagi. Boleh. Tanggal 6 puasa. Boleh. 7 enggak puasa, 8 puasa. Boleh. Nah, yang tadi yang sesuai dengan rincian kalau mau setelah nisfu Sya'ban 1. Yang kedua, Ustadz saya lagi puasa sunnah Senin Kamis, kok tiba-tiba dihidangkan makanan sama tuan rumah. Apakah saya batalkan atau saya puasa? Dia dilihat, kalau seandainya bapak gak makan justru menyinggung tuan rumah, maka yang afdol adalah makan. Ya, jadi dulukan yang wajib daripada yang sunnah. Puasa yang kita lakukan sunnah. Tidak menyinggung atau tidak menyakiti orang lain, hukumnya wajib. Langsung makan. Waduh, iki kalau gak tak makan, tersinggung, ini wis disiapkan banyak. Langsung, monggo kita doa bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu afdol. Tapi kalau seandainya tidak tersinggung, mungkin yang datang ke rumah tuan rumah itu banyak. Nah, kalau banyak kan, ya kan mungkin masih terhibur dengan yang lain. Kalau berduaan itu loh, sudah disiapkan sate gulai, kikil, wes kolesterol kabeh pokoknya, ya. Sudah disiapkan, mohon maaf saya berpuasa. Itu orang yang enggak berakhlak itu. Wes langsung aja, Pak monggo, oh siap, langsung Allahumma barik lana. Itu justru afdol. Tapi kalau berbarengan, misalkan satu kantor datang silaturahim, kita kan meskipun enggak makan ya enggak kelihatan kan. Kita ngomong lah gak tersinggung. Kenapa? Yang lain kan masih banyak yang Pak ini kebetulan saya berpuasa, saya bungkus aja ya. Nah gitu kan gak apa-apa sih.
biar gak tersinggung. Lah gak apa-apa, saya bungkus Pak nggih. Oh ya monggo monggo, bawakan sama anak istrinya. Loh malah gitu. Cuma dalam batinnya orang kok gak aneh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ada? Oh ibu, monggo monggo, mic-nya digeser. Pertama Ustaz, kalau kita niat puasa tahu tapi tujuannya untuk supaya sembuh dari sakit, itu kan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita puasa dengan kondisi waktu sebelum diucapkan, terus kemudian apakah setelah diucapkan itu harus wajib dengan pakai sakit? Aku pengen pas nih, full puasa. Ya paham. WA. Oke, Ini peringatan untuk yang balas WA cuma 1 huruf, 3 huruf itu ya. Saya paling menjijikkan ya. Manusia paling menjijikkan orang yang cuma jawabnya kayak gitu itu. Habis itu saya nggak pernah WA lagi. Ya. Wes tak WA panjang lebar 1 halaman cuma jempol. Orang kurang ajar itu ya. Pengen tak banting HP saya cuma eman. Orang kok kayak gitu. Kita itu punya akhlak tidak hanya ketika bertemu saja. Via media sosial juga harus punya akhlak. Buat seseorang itu senang dengan jawaban kita. Wes cerita, mohon maaf ya kalau nggih Bu, sama-sama, kita saling memaafkan, kasih mood senyum. Bagus. Cuma jempol. Orang nyembah, apa maksudnya? Gak paham saya. Saya pernah kayak gitu. Lu sakit hati saya. Lu sakitnya tuh di sini. Gak percaya. Wes ngasih info, monggo ngaji ditunggu, nyembah. Lah maksudnya apa? Ya tinggal jawab. Mohon maaf gak bisa Ustaz. Lah ditunggu gak hadir. Ya, ngasih sembah gitu apa kayak Buddha ngono lho. Apa sih? Ono kan mod kayak gitu. Ono saya jempol. Ono yang insya Allah tapi nggak hadir. Nek nggak iso hadir ya wes nggak usah insya Allah. Mohon maaf ada acara. Kadang-kadang ada orang itu pakai insya Allah cuma karena sungkan. Pak Herman nanti tak undang ya insya Allah. Sebenarnya nggak mau hadir langsung. Mohon maaf barengan gitu. Insya Allah itu kalau misalkan sudah 99%. Misalkan ada halangan mendadak sakit atau ada acara mendadak baru boleh. Insya Allah itu janji. Ya di samping wallahi billahi tallahi. Nah, kalau sudah pakai itu yang lebih parah itu. Jadi meskipun kita media sosial tetap harus ada akhlak. Mengucapkan salam di media sosial harus lengkap. Baru sunnah dijawab, baru wajib dijawab. Assalamualaikum wajib dijawab. Meskipun via chattingan. Jawabnya boleh dengan salah satu dari 2. Boleh via tulisan juga, boleh via lisan. Waalaikumsalam baru. Tapi kalau cuma disingkat ASS WRWB. Apa? Aswer. Gak usah dijawab. Ono sing cuma ASS. Lo iku lo carilah di kamus bahasa Inggris artinya apa? Pantat. ASS terus dijawab. Waalaikumsalam. Gak usah. Kalau lengkap baru jawab. ASS WRWB Askum. Gak usah dijawab kayak gitu. Ya. Kalau lengkap assalamualaikum baru jawab. Sing bener jawabnya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Kalau dalam bahasa Arab yang bener waalaikumsalam. Kalau bisa lebih lengkap. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita harus lebih baik. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, jawabnya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wis lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur. Nah, terakhirnya kayak gitu sekalian. Ya cocok lah, itu doakan mati namanya. Oke? 1. Yang kedua, kalau misalkan ada orang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, terus nerobos nisfu Sya'ban, apakah boleh? Boleh. Kalau sudah punya kebiasaan di hari-hari sebelumnya. Sekarang
Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sudah nisfu Sya'ban tetap Senin, Kamis. Boleh, nggak harus full. Itu kalau sudah punya kebiasaan. Kalau orang itu nggak punya kebiasaan Senin, Kamis, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban Senin, Kamis, nggak boleh. Atau orang punya kebiasaan puasa Daud. Hari ini puasa, besoknya ndak, sehari puasa, besoknya ndak. Itu boleh nerobos. Ya, sampai nisfu Sya'ban. Kalau nggak punya kebiasaan itu kok tiba-tiba puasa Daud? Nggak boleh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa pertanyaannya ya tadi? Puasa Daud berniat untuk kesembuhan apakah boleh? Yang penting niatnya saya puasa Daud karena Allah. Masalah nanti ada tambahannya, ya Allah dengan berkah puasa Daud yang saya lakukan sembuhkan sakit saya, boleh. Kenapa? Karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, jadi bertawasul dengan amal soleh boleh. Tapi bukan karena gini, saya puasa Daud karena ingin sembuh, gak boleh. Saya puasa Daud karena Allah. Wis puasa. Di tengah puasa kita niat, bukan kita niat, kita berdoa, ya Allah dengan berkah puasa Daud yang saya lakukan sembuhkan penyakit saya. Boleh. Baca Al-Quran, habis baca Al-Quran, ya Allah dengan berkah kemuliaan Al-Quran yang saya baca sembuhkan penyakit saya. Boleh. Ini dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kan ada kajiannya ya, Ustadz Lukman itu. Ya. Kalau nggak salah saya lihat itu hari apa ya? Malam. Ustadz Lukman Riyadhus Shalihin. Nanti ada itu bertawasul dengan amal soleh. Ada 3 orang tertutup di dalam gua dengan batu, gak iso keluar. Maka akhirnya bertawasul semuanya, ya Allah, saya pernah melakukan ini. Kalau memang itu adalah kebaikan, tolong bukakan pintu gua ini, terbuka sedikit. Yang kedua, ya Allah saya pernah melakukan kebaikan ini, kalau memang ini adalah kebaikan menurutmu, engkau ridha, bukakan pintu ini, buka lagi. Sampai 3 akhirnya kebuka, bisa keluar. Nah, ya, jadi boleh berpuasa Daud atau berpuasa Senin Kamis, kemudian berdoa, ya Allah dengan berkah puasa yang saya lakukan, kabulkan hajat-hajat saya. Boleh. Ya, bebas. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ada? Oh, masih ada. Terakhir ya. Monggo silakan. Untuk bagi seorang yang mungkin tadi nggak biasa puasa Senin dan puasanya setelah nisfu Sya'ban itu, apakah ketika seorang tersebut tetap melakukan puasa tidak bolehnya di sini, apa dalam segi melanggar syariat, berdosa atau bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i haram. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i haram, ya, dengan dalil yang tadi saya sampaikan. Itu dalam mazhab Syafi'i, beda dengan mazhab yang lain ya. Mazhab Syafi'i agak kenceng. Ini dalilnya tadi saya bacakan sebentar. Jadi tidak boleh, itu kan ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Nah, kalau yang di sini haram kalau misalkan tidak punya kebiasaan. Ini sih dalil lagi kok jadi hilang. Kemana kok hilang? Nah, ini. Jadi dengan dalil 2 hadis ini. Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Jadi larangan di sini adalah larangan haram. Apabila tinggal setengah dari Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah sampai pertengahan janganlah kalian berpuasa. Jadi keharaman berpuasa ini penjelasan. Apa ini kok gak ngomong Pak Herman dari tadi? Wes semangat jawab kayak gini gak muncul. Wes. Ngomong Pak Herman? Gak ngomong Pak Herman iki. Hah? Iki ya tanda-tanda harus diakhiri iki ya. Oh. Nah. Wes tak ulangi. Jadi puasa setelah nisfu Sya'ban ada 2 hadis di sini. Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila tinggal setengah dari Sya'ban maka jangan kamu berpuasa. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah sampai pertengahan janganlah kalian berpuasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya haram dan keharaman itu berlaku dengan rincian-rincian tadi. Ini saya kutip dari syarahnya ya. Namun keharaman berpuasa jadi hukumnya haram. Namun keharaman berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban ini
ada rincian-rincian seperti tadi. Kalau sudah punya kebiasaan Senin, Kamis, nerobos, aman, nggak masuk yang haram. Atau disambung dari sebelum nisfu Sya'ban, tanggal 13 berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa, 16 berpuasa, 17 enggak, berarti 18-nya enggak boleh. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Tapi nanti ada khilaf dari ulama-ulama tapi di luar mazhab Syafi'i. Nah, tapi yang kita sampaikan ini mazhab Syafi'i. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.